Oke Akang, kita akan masuk aja langsung ke modul 3. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan saya cukup sibuk gitu ya mengurus administrasi di fakultas jadi tidak sempat untuk membuat video. Mungkin jadi ini Sabtu Minggu saya tetap bekerja. Jadi baru sekarang sempat membuat video. Kita masuk ke modul 3. Jadi karena seperti biasa gitu, kalau sama saya itu nyantai, untuk deadline laporan praktikumnya, biasanya saya taruhnya di weekend gitu, Sabtu atau Minggu tergantung, kapan gitu saya bikin videonya. Mungkin kalau telat seperti Jumat atau Kamis saya bikin videonya, saya berarti ngasih deadline-nya Sabtu gitu. Kalau misalkan saya sekarang hari ini bikinnya Minggu ya hari ini, ya udah saya mungkin ngasih deadline-nya Minggu. Jadi untuk pengerjaan laporan praktikum saya kasih keringanan itu waktunya seminggu setengah gitu. Karena ini juga dosennya nggak tahu gitu ya deadline-nya lama karena mungkin dosennya pasti akan lebih tegas kalau masalah deadline. Jadi saya memilih untuk tidak nge-invite dosennya lebih bagus gitu ya karena kebetulan saya cukup dekat gitu ya sama dosen. Beliau memang lumayan tegas karena Kak lab juga gitu, ketua lab. Tapi karena sama saya gitu ya, jadi santai aja. Oke, kita masuk ke modul 3 itu masih mengenal lingkup Jira Software. Jadi di sini tuh kita akan fokus ke Scrum sama Kanban. Untuk mengulas sedikit, jadi Scrum itu kita adalah list-list tugas gitu yang terdapat pada sprint. Sedangkan Kanban itu dia tugas-tugas tapi tidak terpaku pada sprint. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat gitu ya di latihannya, di sini kita akan membuat sprint dan list tugas yang ada pada sprint. Nah, kemudian selanjutnya kita juga akan membuat Kanban. Nah, jadi Scrum Board itu berbeda dengan Kanban. Kalau misalkan ini sebagai ulasan aja gitu ya, mungkin apa namanya dari pertemuan ini, saya sudah bikin Kanban juga. Nah, ini kalau misalkan Kanban, saya bisa langsung membuat isu gitu ya, atau bisa membuat tugas untuk di Kanban. Nah, tapi kalau misalkan di sprint itu saya nggak bisa bikin tugas gitu ya. Kenapa? Karena harus start dulu sprintnya. Nah, mungkin itu untuk ulasan sedikit ya. Jadi kita akan mulai stepnya dari pertama dulu gitu. Nah, jadi di sini untuk memulai Scrum Board kita harus membuat sprint terlebih dahulu. Nah, apa itu sprint? Biasanya kalau misalkan dalam software development kita mengerjakan tugas itu menggunakan sprint gitu ya. Kalau misalkan kita Scrum. Nah, dari sprint ini misalkan kita menentukan tugas-tugas yang ingin dikerjakan. Nah, mungkin langsung aja ke prakteknya gitu ya. Kan di sini kita membuat sprint nih di Jira-nya. Oke, kalau misalkan di sini kita masuk ke menu backlog terus create sprint. Nah, udah create sprint di sini drag and drop tugas yang telah dibuat pada backlog. Jadi kan sebelumnya Kang udah bikin nih backlog itu tugasnya seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu mungkin sprint yang udah saya bikin. Nah, jadi untuk membuat sprint itu kita pencet create sprint di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Add dates mungkin ini boleh di-add gitunya startnya kapan, endnya kapan, nama sprintnya apa gitu misalkan sprint autentikasi. Nah, kita bisa update. Nah, jadi setelah itu masuk-masukin list backlog yang udah dibikin gitu ya sebelumnya Kang. Ini boleh ditambahin juga misalkan sama backlog-backlog yang lainnya kalau misalkan Akang sudah menambahkan. Nah, setelah itu di sini ada perintah untuk melakukan start sprint. Nah, jadi setelah memasukkan backlog ke dalam sprint, kita pencet start sprint. Nah, di sini ada start date-nya sama end date-nya. Ini ada keterangan juga nama sprint, durasi, kapan mulai dan kapan berakhir dan goals-nya itu seperti apa gitu ya dari sprint tersebut. Nah, jadi sprint goal ini dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan yang terdefinisi pada event sprint planning yang kemudian ditambahkan ke dalam sprint backlog. Nah, jadi kalau kita coba di sini start sprint, misalkan di sini durasinya 2 minggu. Biasanya kalau misalkan sprint itu normalnya kurang dari 1 bulan gitu ya setiap satu sprint itu. Jadi ibaratnya seminggu, 2 minggu. Kalau misalkan dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, biasanya satu sprint itu 2 minggu. Jadi 2 minggu itu sprint udah termasuk deployment gitu ya. Ada
berbagai divisi yang melakukan testing juga seperti QA itu kan di akhir pasti melakukan testing, kemudian DevOps gitu kan melakukan deployment. Nah, jadi biasanya 2 minggu itu untuk sisi developernya, sekitar seminggu setengah sisanya digunakan untuk deployment dan testing. Nah, jadi kalau misalkan duration 2 weeks itu pasti akan otomatis gitu ya, start date-nya tinggal dimasukkan kapan. End date-nya kita langsung aja gitu ya masukin duration 2 week. Atau kalau misalkan custom lebih dari 4 bulan, sorry 4 minggu atau 1 bulan kita tinggal masukkan saja custom. Nah untuk sprint goal-nya tinggal dideskripsikan gitu. Ibaratnya goal-nya itu fitur autentikasi harus sudah selesai. Ini mungkin untuk sprint goal itu harus dideskripsikan lebih detail ya seharusnya. Tetapi mungkin ini karena untuk testing, jadi saya langsung fitur notifikasi harus sudah selesai saja gitu. Kita langsung pencet start. Nah, setelah pencet start pasti akan masuk ke sini, ke active sprint. Ini disebutnya Scrum Board. Nah, jadi di sini list tugas yang terdapat pada sprint. Misalkan yang lagi in progress di sini kita masukkan lagi ke to do gitu kan kita bisa melihat deskripsi tugasnya kalau misalkan kita klik ke bagian isunya. Nah, kalau misalkan Akang Akang ini sudah mengerjakan, misalkan sudah mengerjakan halaman login, dimasukkan aja ke in progress. Kalau misalkan sudah selesai, bisa digeser ke bagian done. Nah, jadi di bagian latihan ini tuh kita setelah start sprint memang diperintahkan untuk memindahkan task-tasknya gitu ke in progress atau done seperti ini. Jadi kalau misalkan manajemen proyek ini biasanya targetnya tuh mahasiswa yang baru belajar tentang proyek gitu ya, yang belum pegang penggunaan Scrum gitu atau Agile. Jadi kalau misalkan akang-akang saya percaya gitu pasti udah lebih mengerti gitu tentang Scrum ini. Apalagi misalkan kalau udah proyeknya yang cukup besar pasti penggunanya tuh kolaborasi menggunakan Scrum dan tools-tools seperti eh, VCS gitu ya, version control itu udah pasti gitu kan. Akang tuh lebih senior lah dalam hal seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita melanjutkan ke bagian Kanban board. Nah, untuk Kanban di sini kan masih di project yang sama. Ketika kita membuat Kanban board, kita akan bisa melihat list tugas gitu di bagian sprint. Tapi di sisi lain kita bisa juga menambahkan tugas-tugas. Nah, kalau misalkan di sini di sprint itu tugasnya tuh udah sorry, di Scrum board itu tugasnya sudah dari sprint. Nah, tapi karena di sini dari Kanban board kita hanya menampilkan list-list tugas yang tanpa ada deadline gitu. Ibaratnya tuh tanpa ada patokan dari sprint. Ibaratnya Kanban board itu kita hanya membagikan list-list tugas saja. Nah, jadi untuk contohnya di sini kita bikin board dulu ya, create a board. Untuk membuat board karena ini tampilannya yang lama seperti ini gitu ya. Kalau misalkan yang baru ada milih dulu gitu ya di sini, board, kemudian create board. Nah, create Kanban board. Udah create Kanban board, misalkan kita bikin new project atau yang udah ada dari project baru. Nah, ini karena kalau misalkan di latihan itu dari project yang sudah ada, kita pilih yang from an existing project. Kita next aja. Namanya misalkan autentikasi Kanban. Oke, untuk projectnya misalkan punya saya, location, kemudian create board. Nah, di Kanban board ini akan muncul gitu ya tugas-tugas dari project kita termasuk dari sprint. Nah, mungkin untuk perbedaannya kan kita kalau Kanban tidak terpaku dari tugas-tugas yang ada pada sprint. Nah, kita setelah membuat board, kita bisa masuk ke dalam menu Kanban board. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan terhadap seluruh task yang akan dikerjakan. Setiap task dapat diatur seharusnya akan dilakukan to do atau dalam proses pengerjaan in progress. Dan setelah selesai dilakukan dengan drag and drop tersebut seperti tampilan pada gambar yang ini ya. Jadi sama gitu ya seperti sebelumnya kita bisa drag and drop ke sini, to do, in progress atau down sama seperti Scrum board. Jadi secara konsep gitu ya atau secara prakteknya Kanban board dan Scrum board itu sama, hanya saja beda dari definisi awalnya saja. Nah, jadi untuk latihannya hanya seperti itu saja gitu ya step-stepnya. Untuk di bagian tugasnya, ini meskipun
di sini tulisan latihan ini masuknya ke bagian bab tugas ya gitu, Kang. Buatlah schoolwork sesuai dengan proyek yang Anda kerjakan, masukkan dan atur seluruh task yang ada dalam proyek tersebut. Nah, perhatikan kembali latihan 3 dan 4 dalam melakukan latihan 4 ini. Nah, jadi di sini karena udah cukup gampang gitu ya step-stepnya, yang penting di sini Akang udah bisa bikin sprint sama bikin Kanban board. Jadi di sprint itu definisikan tugasnya apa aja. Di sini, sorry, active sprint ke backlog dulu. Nah, di backlog bikin sprint, terus masukkan isunya apa aja. Nah, setelah itu start sprint. Yang selanjutnya satu lagi bisa bikin Kanban board-nya. Jadi untuk modul 3 ini cukup mudah gitu ya Kang, manajemen proyek ini tidak terlalu sulit. Cukup bikin-bikin aja gitu ya, bikin-bikin menggunakan fitur yang ada di Jira. Nah, yang selanjutnya di sini ada tugas lain lagi. Mungkin untuk detailnya bisa lihat gitu ya di nomor-nomor ini, nomor 1 sampai 5 untuk materi tambahan. Nah, ada latihan bagian satu. Nah, ini latihan bagian satu juga dimasukkan ke bab tugas praktikum. Jira adalah, kemudian sebutkan alasan kenapa kita menggunakan software Jira Software. Nah, ini dimasukin aja soal sama jawabannya apa. Di ke bab 2 ya tugas praktikum. Nah, ini cukup gampang gitu ya kan karena misalkan untuk nyari jawaban bisa menggunakan Google atau ChatGPT. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan gitu agar tidak terlalu lama. Saya tadinya targetnya 10 menit, mungkin ini udah lebih dari 10 menit. Untuk deadline-nya seperti biasa gitu ya, sudah saya mention sebelumnya, paling sekitar semingguan lah kalau dari sekarang gitu ya. Berarti kalau misalkan dari pertemuan Rabu kemarin, hitungannya itu seminggu setengah. Oke, terima kasih ya Kang Kang. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.